Ngobar Sangsin Perma. Ngobrol bareng Sanggar Sinau Permata Masa. Halo guys, balik lagi bareng kita nih di Ngobar Sangsin Perma. Ngobrol bareng Sanggar Sinau Permata Masa. Aduh, tos dulu kali ya. Ini formasi baru kita ya bertiga. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat. Biasa aja nih. Seperti biasa ya, Iya, kita akan bahas tentang suatu hal. yang nggak jelas. Ya jelas. Kira-kira enaknya kita bahas apa lagi nih? Mau ngikut ya? Ikut Ikut lah. Ngikut Selalu semua. aja deh. Ayo ngikut. ngopi sih. Kita masih bahas itu ya, tentang digitalisasi aja gimana ya, karena kita kan ada di sebagai konten kreator juga, ada di dunia yang digital gitulah. Boleh. Tapi jangan berat-berat ya. Tenang aja, Keberatan. Pundak nggak kuat mas nanti. udah jadi depan keluarga. Kita mau bahas yang berat-berat, aduh enggak lah. Kita gini, dalam berkonten kan kita sebagai manusia juga pasti nggak selalu sempurna ya buat konten. Betul. Pasti banyak apa ya namanya, khilaf kali ya, khilaf dalam Khilaf. konten. Mungkin banyak media yang saling bersinggungan, banyak apa ya, konten-konten kreator yang saling ngomongin kreator lain. Dalam kondisi itu tanggapan kalian gimana sih? Katanya jangan berat-berat. Berat juga. Itu berat ya. Ya udah, tipis-tipis aja deh. Tipis-tipis saya. Iya. Karena sebagai manusia modern ya, kita nggak akan lepas dari hal-hal yang seperti itu. Kadang-kala memang seseorang di dalam berekspresi itu, karena kita hari ini dibebasin, akhirnya itu bisa jadi sebuah pemantik ya, pemantik konflik gitu antar seseorang, baik itu sengaja maupun enggak. Jadi ya kalau menurut gua sih ya jadi orang biasa aja lah, mau ngonten ya ngonten aja, nggak usah apa ya, nggak usah yang namanya sok-sokan. Kita di dunia media sosial itu jangankan di medsos ya, kalau di dunia nyata, dunia kita bermasyarakat, kita sok-sokan menyinggung seseorang, orang tuh bakal terpancing itu, nggak suka. Apalagi di media-media sosial gitu yang jangkauannya lebih luas, kita bakal berpotensi buat memantik konflik kepada orang yang lebih banyak juga. Maka kalau menurut gua sih ya sebagai pengguna media sosial atau enggak sebagai konten kreator juga ya biasa aja lah, nggak usah terlalu mancing gitu menurut gua loh. Menurut gimana? Lo mau menyanggah atau mau pro Sepakat atau kontra aja. gitu? Ya kalau dalam bermedia sosial ya. Tapi kalau apa yang menyinggung ke konten kreator lain, menurutku sih banyak yang melakukan pansos mungkin. Jalan sosial. Karena kan bermedia sosial kan kita mengukurnya dengan viewer, dengan subscriber, dengan itulah. Mungkin ya ada segelintir lah, ada oknum untuk berpansos ya, untuk Tapi kalau mayoritas itu bisa dibilang oknum nggak sih? Oknumnya sekarang mayoritas ya. ya itulah.
gitu Ya mungkin, tapi ya ada ya segelintir orang juga yang niatnya bagus, niatnya untuk mengedukasi, tapi ada yang sekelompok orang tetap tidak terima kan. Betul. Ya itulah konten kreator. ya sih ya, di sosial media itu kan bebas banget ya kita buat berekspresi gitu. Bebas banget. Apalagi kan kalau kita punya akun ya itu akun gue, jadi ya bebas-bebas gue lah gitu. Betul. Bener nggak? Betul. Ya tapi apakah sebebas itu gitu kalau dari pandangan kalian seharusnya? Buru-buru banget sih. Santai dulu kali ya. Boleh lah, gue minta kopinya ya. Bikinnya 2 soalnya. Timnya gimana sih? Bebas ya, kita bicara tentang kebebasan. Siapa sih yang kamu bebas? Seseorang itu pasti pengen yang namanya bebas, apalagi kalau kita diberikan yang namanya ruang, kita diberikan panggung, dan itu kita bisa mengklaim bahwa itu adalah ruang kita, itu panggung kita. Jadi seseorang bakal yang melakukan sebuah kebebasan, tapi kan kita kaji dulu yang namanya bebas. Seseorang kalau dikatakan hidup bebas, kalau dari dasarnya seseorang itu kan hidup sebagai makhluk sosial, di mana orang tidak akan pernah bisa hidup tanpa orang lain. Benar. Nah, kalau kita mau bebas, kita mau senaknya kita sendiri, yaitu sesuatu hal yang tidak bisa. Kalaupun mau bebas, itu harus ada yang namanya batasan-batasannya. Kalau menurut gua, batasan itu asalkan tidak merugikan orang lain, itu menurut gua sih masih aman lah. Kalau menurut gimana? Iya lu jangan gimana aja lu. Sepakat. Sepakat sih. Ya misalkan aja kita hidup di hutan kayak kita ini sekarang. Tapi kan tidak sepenuhnya bebas lah. Karena hidup di hutan biasanya kita hidup bebas, tapi kan kita juga harus lihat kondisi yang banyak binatang buas gimana, banyak perairan gimana gitu kan. Betul. Dan tidak merusak alam, yaitu tadi tidak merugikan orang lain dan merugikan lingkungan sekitar. Kalian bersosmed juga kan ya, punya akun pribadi ya. Punya lah. Ya gitu ya, ini dari kalian pribadi nih, kalau membatasi dirinya itu gimana gitu. Kalau mau posting apa, kalau mau apa yang ngomen-ngomen apa gitu, membatasinya itu gimana sih? Kalau pribadi, kalau lo lagi gunain akun lo gitu, Lu dulu lah. gantian deh lo dulu lah. Apa ya? Privasi nih. Kalau aku sih, kalau setiap posting tuh pasti ada apa ya, sisi informasi lah. Walaupun kadang ya tersulut juga kalau berkomen di Instagram misalnya. Sengaja mengompor-ngompori, tapi kan apa ya, ada batasannya lah kalau aku bermedsos. Ini termasuk netizen Indonesia juga ini. Lu sendiri gimana? Gue nggak mau sok bijak ya, soalnya nggak sempet juga kalau gue disuruh ngerevisi apa yang udah gue posting, apa yang udah gue komen gitu. Tapi menurut gue ya, kalau medsos gue yang pribadi itu ya masih dalam tahap aman lah, karena yaitu yang tak junjung tinggi di situ adalah dimana kita jangan sampai nyinggung orang, kemudian jangan kalau kita mau berkomentar, mau menanggapi, berspekulasi tentang suatu hal, suatu pembahasan, itu biasanya dilihat dari 2 sisi gitu.
ya dua sisinya gimana itu? Ya yang gue junjung tinggi di situ adalah terkait dengan keseimbangan ya. Kira-kira kalau postingannya begini, terus gue nanggepinnya gini, itu memicu apa? Memicu konflik atau enggak? Dari situ gue bakal nyaring juga. Gue coba masuk ke dalam pembahasan itu, dan biasanya gue bakal berkomentar itu ya nggak yang menjustifikasi, nggak yang memancing-mancing orang buat dikompor-komporin gitu. Jadi masih dalam tahap aman sih kalau gue, karena ya itu gue males juga sih urusan sama gue males sama orang-orang yang nyari kesalahan orang gitu, males. Jadi wujud pembatasan gue ya kayak gitu nih. Gue coba libatin yang namanya keseimbangan, gue coba libatin yang namanya pandangan-pandangan, paradigma yang lain, biar bisa tetap netral tapi kita mengikuti sebuah pembahasan gitu. Bukannya nggak punya pendirian ya, tapi males aja kalau misalnya urusan sama orang-orang yang nyari masalah itu males. Iya, itu males juga. Ya tapi lu munafik sih menurut gua. Ya, lu nggak mau bijak gitu. Tapi ini bijak banget jawabannya lo. Munafik lu. Ini bagian dari pencitraan. Ini bagian dari pencitraan. Tapi selama ini sih, saya ingat gua kayak gitu. Saya ingat gua kayak gitu. Lu mau nanya gua nggak? Gantian dong, gua pengen jawab nih. Aduh, biar nggak gua terus yang nanya. Kalau menurut lu sendiri gimana? Kita sebagai manusia modern nggak bakal pernah lepas ya dari hal-hal yang kayak gitu. Yang namanya hilaf, kemudian ada orang yang nggak suka. Jangankan kalau kita menyediakan sebuah konten yang istilahnya memicu perdebatan, konten-konten yang bijak, konten-konten yang baik-baik, itu pun masih ada loh orang-orang yang nggak suka. Nah, kalau kasusnya gitu gimana? Oke, kita langsung masuk kesimpulan ya guys ya. Siapa menjawab pertanyaan? Itu berat banget itu jawabnya. Nggak, soalnya kan gue pernah baca juga quotesnya almarhum Bagus Dur itu, sebaik apapun manusia, kebencian dari manusia lain itu kan pasti ada. Iya sih, benar. Tetaplah berbuat baik. Tapi kalau kayak gitu kan jatuhnya kita serba salah. Menurut lu gimana? Kalian berdua deh. Aduh. Kayak itu sih. Kalau mau berkonten, bikin konten ya harus difikirkan dulu apa yang itu memang kita nggak bisa menghindarkan dari yang namanya pro kontra dari Betul. konsumen ya. Betul. Tapi kan setidaknya kita bisa minimalkan hal itu dengan cara ya kita harus mempersiapkan dulu apa yang akan kita posting. Kemudian setelah menurut kita itu nggak terlalu menimbulkan perdebatan, baru kita posting gitu. Ribet juga. Kalau mau konten ribet Iya. juga. Ya itu Ya, juga daripada disomasi gitu. itu juga yang aku masih bingung sih. Taraf ketersinggungan seseorang itu sampai mana? Kita kan juga nggak tahu kan. Iya. Posting gini pasti ada aja yang tersinggung. Apalagi posting-posting yang komedi gitu kan. Iya. Tidak ada lelucon yang pasti ada tumbal lah. Itu sih. Menurutmu gimana kalau taraf ketersinggungan seseorang itu gimana cara ngukurnya? Waduh.
Gua ke belakang dulu kali ya. Gua siap-siap dulu kali ya. Ke belakang dulu boleh nggak sih? Ikut lah. Enggak, gua serius nih. Boleh nggak? Ya udah. Boleh. Ya udah. Gua mikir dulu. Aduh, kita tinggal berdua ini. Gua balik lagi nih. Siap. Sini dong. Gabung lagi. Aduh. Oke, jawab lah. Sorry ya, gue suka kebelet gitu. Kalau misalnya pembahasan mulai asik gitu. Untuk mengukur taraf ketersinggungan seseorang ya, itu sih nggak bisa diukur secara pasti, dan kita nggak bisa berspekulasi dengan jelas, karena manusia itu kan beda kepala beda isinya. Kalau kita sudah melakukan yang terbaik tapi kok masih ada aja yang nggak suka, mungkin loh ya. Mungkin itu si apa ya, orangnya aja kali ya yang Baperan. Itu satu kemungkinan. Susah kalau udah baperan itu. Itu satu kemungkinan. Mungkin orangnya emang baperan ya kan? Kalau kita disuruh tetap apa ya, konsisten, kita nggak boleh yang namanya memantik konflik dengan seluruh kesadaran kita. Itu sesuatu hal yang sangat sulit ya, karena kan ya, balik lagi kodrat awal seorang manusia itu kan nggak pernah luput dari yang namanya salah, hilang gitu kan. Jadi kalau kita berbicara hal itu, kita ambil sampel lah kejadian-kejadian apapun, mungkin yang baru-baru ini, kemudian yang udah lewat gitu. Sebaik apapun orang, sebijak apapun orang, misalnya nih, tokoh-tokoh agama, kalau mereka buat konten itu kan ya mereka ngomongin yang baik-baik kan. Mungkin gitu ya, mungkin. Tapi kan buat orang-orang yang nggak satu frekuensi, atau nggak, mungkin ada maksud lain, ada kepentingan lain, itu kan bisa jadi konflik juga. Kemudian para motivator itu kalau buat konten, kalau dia lagi di atas panggung, di atas mimbar, ngomongnya bijak-bijak banget, tapi audien, si penonton, penikmat itu ya kadang-kala masih aja. Kalau kayak gitu kan saya kalau gua rasa ya, si penyedia konten itu kan udah berusaha memberikan yang baik, karena tokoh agama jelas lah, pasti ada risetnya, ada pertimbangannya kenapa kok dia menyampaikan itu. Motivator itu kan jelas maksudnya baik. Nah, kalau kemungkinan yang gue sebut tadi, jangan-jangan si audiennya itu yang baperan, menurut gue gitu. Semoga penonton kita nggak ada yang baperan gitu. Itu menurut gue sih. Sepakat nggak? Sepakat. Itu sih ya. Kalau kita bicara tentang hal itu ya, dimana bebas, tetap ada batasannya, kemudian kita sebagai pengguna dan penyedia mungkin konten-konten, atau enggak kita konsumen konten juga, kalau mau berkomentar, kita mau menanggapi suatu hal itu, gua rasa ya harus saling mengerti lah.
kita cari sudut pandang lain. Soalnya hari ini banyak banget sih yang kasus-kasus karena bersumber dari konten, bersumber dari media sosial, itu banyak banget. Ngomong-ngomong kayak gini, konten-konten kita dulu ada nggak sih yang kayak gitu? Mungkin aja sih enggak ya. Mungkin ada. Mungkin ada. Tapi kan lupa. Kita nggak ngeh kan. Iya. Enggak lupa juga soalnya vakum Makanya- 2 tahun. Vakum tuh. Boleh nggak sih kalau kita klarifikasi gitu? Barangkali lupa ya waktu Ya. itu. Ya namanya kita manusia juga banyak salah ya. Jadi ini juga bagian kita buat klarifikasi ya. Iya. Biar nggak ada salah paham buat aku sama kamu. Meleleh. Lu lah yang klarifikasi lah. Aja deh. Lu diem dari tadi. Diam aja dari tadi di sini. Gimana klarifikasi dulu ya? Mumpung kita lagi bahas kayak gini gitu loh. Oh iya. Monggo. Mangga. Dia, Oh ya udah. kita tos dulu loh. Aduh. Gimana nih klarifikasinya, minta maaf. Boleh lah. Buat teman-teman di rumah gitu. Ya kami dari Sanggar Sinau Permata-Masa mohon maaf bila ada selama ini bila ada konten-konten dari kami yang membuat kalian tersinggung, membuat kalian tidak nyaman, ya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Tangannya sambil kayak gini. Biar maaf ya. Minta maaf, ya itu sebagian dari kreasi kami. Ya mungkin kalau banyak salah lah, mungkin banyak salah, mohon dikoreksi saja. Tulis di komentar. Ya, betul. Itu tentunya kita di sini itu kan nggak sengaja, Ya. nggak punya maksud buat merujuk ke situ, karena untungnya kita sebagai manusia kan kita bisa berlindung di bawah kata yang namanya manusia tidak luput dari kesalahan gitu. Ya kami tetap menerima kritik lah. Betul. Kami sangat menerima kritik, apalagi kalau rame ya. Ya, Kami tampung, kami perbaiki. betul. Gua agak suka ya dengan pembahasan ini. Gua punya pertanyaan nih, beberapa pertanyaan. Satu aja kali ya. Buat hostnya lah, Nextnya. sama lu juga. Hostnya sama lu juga. Kalau kita menyediakan sebuah konten, kita menyediakan sebuah informasi, kita menyediakan sebuah tontonan, itu kan pasti kita ada terinspirasi dari konten-konten kreator lain. Kita terinspirasi loh ya. Gue pernah lihat juga scroll ada suatu kasus di mana mereka itu merasa dirampas kekayaan intelektualnya karena ditiru gitu. Itu menurut lu gimana? Udah dulu lah. Dia bilangnya host dulu kan. Aduh, pinter banget kelasnya. Ya itu apa ya? Bisa kita sebut sebagai plagiarisme ya. Plagiat gitu ya. Iya sih. Sebenarnya gini sih, kalau kita menyukai kontennya seseorang, kemudian kita terinspirasi, wah ini konten-konten kayak gini kok rame gitu, bolehlah kita coba ya. Nah itu dari situ ketika kita sudah
punya pandangan, punya inspirasi, ya menurut gua kalau mau bikin konten juga kita perlu banyak observasi gitu ya. Betul. Salah satunya tentang supaya apa ya, kontennya sama tapi tidak terjadi plagiarisme, itu gimana caranya gitu sih. Kita perbanyak observasi dulu sebelum kita melakukan suatu hal, sebelum kita berkarya. Ya timbal baliknya apa, mungkin itu di awal sulit bagi kita, tapi kalau kita sudah berjalan kan itu minimalisir juga terjadinya hal-hal yang seperti tadi kita bahas sih, yang nggak diinginkan gitu sih. Gimana kalau lu sepakat nggak dengan pendapat gua? Ya sepakat sih. Sepakat mulu. Sepakat mulu. Tapi gini, mungkin kita harus menganut sistem ATM. Apa itu ATM? Amati, tiru, modifikasi. Ah, itu. Gue jadi keinget omongannya Joko Pinurbo itu. Wah. Karya adalah karya orang lain yang kita kembangkan menurut Nah, diri kita sendiri. harus ada modifikasi kan. Harus. Ah. Jadi itu tidak disebut plagiatisme. Kita hanya merecycle, Betul. mendaur ulang. Yang penting ada proses kreatifnya di situ. Nah. Dari kita sendiri gitu. Tuh, teman-teman ya. Tipsnya gitu. Kata beliau. Ya itu pandangan dari kita ya. Soalnya gua nggak tahu. Tapi jujur ini, menurut lo kalau seorang public figure heboh di medsos, singgung-singgungan gitu, kalau itu terjadi terus menerus, itu gimana? Baik nggak sih kalau kayak gitu? Banyak banget loh public figure kita yang kayak gitu. Iya sih. Menurut gue ya, kalau public figure kan bisa jadi apa ya, bagi konsumen, bagi para fansnya misalnya. Betul. Ini kan bisa jadi apa ya, sebagai influencer gitu ya. Seharusnya baik dalam kondisi apapun ya, seorang public figure di depan kamera harusnya menampilkan sesuatu yang baik gitu. Jangan kemudian dengan apa ya, hasrat kepingin buat lebih terkenal, lebih apa, memiliki cuan-cuan banyak gitu, Viral gitu ya. ya kita jangan mengorbankan apa ya fans-fans kita untuk melihat kondisi yang nggak baik dari diri kita gitu, membuat kehebohan yang sifatnya itu ke arah yang negatif itu sih. Sepakat. Nggak dia mau ngomong tadi. Lanjutlah, Akan ada cewek. biar pembahasan kita jadi Oh, iya. apa ya, diskusi yang interaktif gitu. Tapi, Jangan sepakat doang. Yang namanya public figure pasti ada apa ya? Di situ ada nilai entertainmentnya nggak sih? Iya. Biar Iya, dia benar. namanya eksis terus lah. Jadi ya mungkin para oknum public figure itu ya selalu menggubur-guburkan yang mungkin tanda kutip negatif ya, untuk nilai entertainmentnya ya, kita harus menanggapinya yaitu hanya entertainment, itu hanya hiburan, jangan sampai ke Jadi balik lagi ke kitanya gitu ya. iya Kita harus pinter-pinter nyaring kayak pembahasan minggu lalu. Benar-benar. Kan itu ya, yang namanya entertain itu kan pasti tidak akan lepas dari yang namanya sebuah kontroversi. Tuh, kalau yang gue tangkap dari apa yang kalian bahas itu memang sih kecerdasan dari si penonton, kecerdasan dari audien itu memang di situ sangat menentukan ya. Dimana seseorang itu bisa nggak sih kita biasa aja kalau udah tahu pada dasarnya itu cuma hiburan, itu bukan hal yang perlu dibesar-besarkan gitu ya. Memang sih
Maka dari itu kita istilahnya mengajak para audien, mengajak penonton buat cerdas dalam memasuki era digitalisasi ini. Ngeblank gua. Ya pokoknya siap nggak siap ya kita bakal apa sih namanya, semakin ke depan ya kita bakal menemukan apa ya, Harusnya gitu. digitalisasi terus ya, perubahan terus. Betul. Ya setiap perubahan itu ya siap nggak siap kita harus siap gitu, karena itu bakal terjadi. betul kayak Nggak gitu. bisa dipungkiri juga sih ya. Iya. Ada lagi? Apalagi kita mau bahas apa ya? Untuk tips-tips buat kita sebagai pengguna dan mungkin yang nonton kayak atau yang menyediakan sebuah konten atau informasi apapun kan kita sudah bahas ya di minggu lalu ya. Nah, Bener bang. teman-teman jangan lupa di situ ada Ada hostnya juga. pasti ada hostnya kan sama Mas Bambang. Halo Mas Bambang. Itu jangan lupa nonton juga. Maka kita harus yang namanya cerdas di dalam mengonsumsi sebuah informasi, mengonsumsi sebuah tontonan. Itu kita nggak bakal berhenti mengingatkan, karena untuk masyarakat Indonesia sendiri kesadaran akan hal itu bisa dikatakan rendah ya. Karena katanya orang Indonesia itu orang paling ramah, tetapi bener atau enggak dibuat warganetnya itu Indonesia katanya itu paling nggak ramah, itu netizennya nggak ramah gitu, Terbarbar. barbar. Nah tuh itu ya pentingnya kita cerdas dalam menjadi seseorang yang menanggapi suatu pembahasan apapun, konten apapun itu menentukan buat citra yang sudah orang-orang terdahulu kita buat. Jadi biar kita nggak mencoreng gitu, kita harus cerdas itu. Iya. Itu sih ya. Jadi pokoknya ya baik dari kreatornya ya, sebelum mulai membuat sesuatu ya kita harus observasi dulu, kita kemudian harus apa ya, setidaknya meminimalkan supaya nggak terjadi konflik perdebatan di antara para konsumen nantinya gitu ya. Buat konsumennya juga ya harus dewasa lah dalam berteknologi gitu, jangan baperan ya. Ya pokoknya jangan apa ya, memanas-manasi sesuatu hal yang sebenarnya nggak perlu sih ya. Itu sih ya. Pembahasan kita sampai sini aja, bagaimana? Udah ya? cukup. Ya udah, kalau Nggak usah kesimpulan lah. kalau Biar teman-teman memang nyimpulin sendiri. dirasa cukup ya udah ya, pokoknya biasa ya di akhir video ya tetap kita ingetin lagi buat pokoknya jangan pernah berhenti buat cuma nonton video ini aja, nonton pembahasan ini aja. Kalau ingin tahu sesuatu ya perbanyak referensi, perbanyak observasi, supaya apa? Supaya nggak terjadi yang namanya salah pemahaman ya, salah persepsi juga ya. Itu sih cukup ya. Pokoknya jangan lupa nonton terus, like, komen, subscribe yang utama. Share juga. Share juga ya. Oke, Udah ya. udahlah. Dadah guys, makasih semuanya. Ngobar Sangsin Perma. Ngobrol bareng Sanggar Sinau Permata Masa.